Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-11 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-10 sebelumnya itu karena ingin melindungi Himawari, Inoji pun melawan Jura dan berakhir mengorbankan dirinya. Karena kejadian itu, Himawari sangat marah hingga menggunakan mode Kyuubi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。 瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Himawari yang menghancurkan Mokutonnya mengurungnya. Di sisi lain, Jura dengan santainya melihat kejadian tersebut. Terlihat Himawari pun turun dari Mokuton tersebut. Dengan raut wajah yang santai, Jura berkata, "Seperti cakra Kyuubi. Apa yang terjadi?" Sementara itu, si Shikade dan Chocho yang heran berkata, "Himawari." Adegan pun beralih ke Himawari kembali. Terlihat Himawari melirik karena Inoji yang boleh berjalan ke arahnya. Melihat Himawari yang bisa berjalan, si Shikade yang terkejut berkata dalam hati, "Kaki harusnya patah. Sudah sembuh." Tak lama setelah itu, Himawari pun sudah berada tepat di depan Inoji yang tertancap Mokuton. Tanpa basa-basi, Himawari meletakkan tangannya ke kayu tersebut. Tiba-tiba rambut Himawari memanjang dan melilit tubuh Inoji. Lalu Himawari pun mengangkat tubuhnya. Di saat yang bersamaan ketika mengangkat tubuh Inoji, ada cakra yang melimuti tubuhnya. Melihat tindakan Himawari, si Shikade pun terkejut. Sementara Jura, dia pun heran. Adegan pun beralih ke si Shikade yang berlari menghampiri Inoji sambil berkata, "Hati-hati lukanya." Ketika melihat tubuh Inoji, dia pun terkejut karena lukanya tidak berbekas. Dengan raut wajahnya heran, si Shikade berkata dalam hati, "Lukanya menutup." Di sisi lain, Himawari berkata, "Aku tidak tahu apakah aku sudah menyembuhkannya dengan benar atau tidak. Lebih baik cepatlah bawa dia ke rumah sakit." Dengan raut wajah masih tidak percaya, si Shikade berkata kembali, "Himawari, yang barusan itu kekuatan apa?" Himawari membalas, "Aku juga belum paham, tapi kemungkinan dia tertarik dengan kekuatan ini. Aku ingin memastikan itu dari sekarang." Chocho membalas, "Memastikannya? Hima, kamu apa?" Himawari membalas, "Aku akan mengalahkannya. Aku harus mengalahkannya. Kalau tidak, kita lain akan tamat." Di sisi lain, Jura terus memandangi mereka. Himawari melanjutkan perkataannya, "Teman-teman, pergilah dari sini. Yang mereka incar hanya aku. Harusnya kalian bisa kabur dengan selamat. Cepat." Mendengar hal tersebut, Chocho membalas, "Tapi..." Di sisi lain, Shikade berkata, "Chocho." Tak lama setelah itu, Shikade mengangkat tubuh Inoji sambil berkata, "Ayo cepat pergi. Kita hanya mengganggu. Prioritas kita adalah menolong Inoji." Mendengar perkataan Shikade, Chocho pun terkejut dan membalas, "Apa yang kau katakan, Shikade?" Shikade membalas, "Pikirkan dengan kepala dingin. Ini pertarungan yang mungkin tidak akan bisa kita menangkan. Kita harus meminimalisir korban jiwa." Itu yang dimaksud Himawari. Mendengar keputusan Shikade, Jura berkata, "Keputusannya bijaksana. Shikade Nara, aku ingat namamu. Kuharap kita bisa bertemu lagi lain waktu." Dengan raut wajah ragu, Chocho berkata, "Tapi..." Sambil menghampiri Himawari, Chocho melanjutkan perkataannya, "Aku tidak terima. Mana mungkin aku membiarkanmu bertarung seorang diri." Himawari membalas, "Aku sendiri juga ragu. Tapi aku ingin memenuhi tanggung jawab karena memiliki kekuatan ini." Mendengar hal tersebut, Chocho pun terkejut. Himawari berkata kembali, "Aku rasa ayah dan juga kakak akan melakukan hal yang sama." Mendengar keputusan Himawari, akhirnya Chocho menerima dengan berhati. Chocho berkata, "Jangan lupa kau masih ada janji makan denganku di toko pancake yang baru buka itu." Himawari membalas, "Aku tidak lupa. Aku suka sekali pancake." Dari kejauhan, si Shikade yang sedang membawa Inoji berkata, "Chocho, ayo." Terlihat mereka pun pergi dari tempat tersebut sementara Himawari akan menghadapi Jura. Tak lama setelah itu, Himawari perlahan mendekati Jura.
Di sisi lain Jura berkata, aku mengerti kalau kalian tidaklah bodoh. Itu sebabnya ini sangat mengherankan. Entah kenapa kemampuan mengambil keputusan kalian seringkali turun secara signifikan. Bodohnya Inoji Yamanaka berkali-kali mengabaikan peringatan kami. Bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang logis sama saja dengan bunuh diri. Di satu sisi Himawari pun sekarang sudah berhenti dan berada tepat di depan Jura. Jura melanjutkan perkataannya. Di satu sisi benar-benar sulit dipahami. Di sisi lain sepertinya sesuatu dalam dirimu menjadi pemicunya. Apa ini sekadar kebetulan? Atau ada korelasinya? Tanpa basa-basi Himawari langsung memukul perut Jura sambil berkata, berisik. Terlihat tanah yang dipijak ke Jura tiba-tiba hancur. Tak sampai di sana, Himawari melancarkan pukulan keduanya ke arah Jura. Karena hal tersebut Jura pun terpental sangat jauh dan terbentur bebatuan hingga beberapa kali. Tak lama setelah itu Jura tiba-tiba bangkit dan langsung terbang ke atas langit. Lalu Jura melesat dengan cepat ke bawah untuk menyerang Himawari. Di sisi lain rambut Himawari mulai membentuk sesuatu. Melihat hal tersebut Jura pun heran. Tiba-tiba Bijudama muncul di depan Himawari. Melihat kejadian itu Jura langsung menghentikan lajunya dan langsung membawa Bijudama juga. Tak lama setelah itu Himawari langsung menembakkan Bijudama tersebut ke arah Jura yang ada di atas langit. Di satu sisi Jura juga menembakkan Bijudama tersebut ke arah Himawari. Terlihat kedua Bijudama itu pun beradu dan melakukan ledakan yang sangat besar. Di sisi lain si Kade dan Chocho yang mendengar ledakan itu berhenti dan melihat ke arah belakang. Adegan pun beralih ke Himawari kembali. Terlihat Himawari menatap ke arah Jura dengan tatapan yang tajam. Sementara itu Jura sedang melayang dengan raut wajah yang santai. Tak lama setelah itu Jura pun turun kembali sambil berkata, mengejutkan. Setelah berada di permukaan Jura kembali berkata, tidak hanya kekuatan, kau bahkan sudah bisa mengendalikan Bijudama ya. Meski ada pengaruh kau ke Kyuubi, aku sangat penasaran bagaimana kau bisa mewujudkan evolusi sedrastis ini. Tapi lebih dari itu, mendengar perkataan Jura, Himawari pun heran. Tiba-tiba Jura melesat dengan cepat dan menandai Himawari. Terlihat Himawari terpental jauh namun dia bisa berdiri dengan bantuan tangannya. Ketika sedang menyimbangkan diri, ternyata Jura sudah ada di atas Himawari dan langsung menendangnya hingga terhempas ke tanah dengan sangat keras. Tak lama setelah itu Jura pun melompat ke belakang sambil berkata, baru kali ini aku yang mencoba melepaskan sedikit saja kekuatanku yang sesungguhnya. Di sisi lain Himawari pun batuk darah dan melihat ke arah Jura. Adegan pun beralih ke tempat Hidari dan Sarada. Terlihat Hidari mengalami luka fatal di bagian samping tubuhnya. Melihat hal tersebut Sarada berkata, lukamu fatal, pasti sakit kan? Akan ku bantu menghentikan penderitaanmu kalau kau jawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa kau sebenarnya? Kenapa aku bisa memakai Chidori? Di sisi lain tiba-tiba Hidari masuk ke dalam tanah cakar. Melihat kejadian itu Sarada pun heran. Tak lama setelah itu Hidari muncul kembali dari tanah cakar. Ternyata luka bagian tubuh sampai Hidari sudah pulih kembali. Dengan raut wajah yang terkejut salah satu shinobi berkata, dia menyembuhkan lukanya. Melihat hal tersebut semua orang pun terkejut. Di sisi lain Hidari berkata, mata yang kau perlihat barusan aku pernah dengar dari Jura. Itu Sharingan ya? Mendengar nama Jura Sarada pun heran. Sambil berdiri Hidari berkata kembali, lalu jurusku tadi itu namanya Chidori ya? Pantas saja aku merasa jurus itu susah digunakan. Untuk bisa menggunakannya dengan sempurna, tampaknya aku membutuhkan mata seperti milikmu. Mendengar hal tersebut Sarada yang heran berkata, apa-apaan? Dia ini. Di sisi lain Konohamaru berkata, kau belum menjawab pertanyaan kami. Kau ini siapa? Lebih tepatnya, apa hubunganmu dengan Sasuke Uchiha? Dengan raut wajah yang dingin Hidari membalas, siapa dia? Aku tidak kenal orang seperti itu. Dari tadi kalian terus melontarkan pertanyaan yang aneh. Kau tadi bertanya siapa aku pun sudah mencari jawabannya. Untuk itulah aku datang ke Konoha. Setelah mendengar perkataan Hidari, Sumire pun akhirnya menyadari sesuatu. Sumire berkata, Guru Konohamaru, lindungi Sarada. Mendengar hal tersebut Konohamaru pun heran. Sumire berkata kembali, kemungkinan besar, bukan, tidak salah lagi, dia mengincar Sarada.
Adegan pun beralih memperlihatkan tangan Hidari yang muncul dari tanda cakar yang ada di belakang Serada. Tiba-tiba Hidari langsung menggunakan Chidori Nagashi untuk menyerang Serada. Terlihat Serada pun terkena listrik itu hingga berteriak kesakitan. Melihat kejadian itu, Konohamaru dan shinobi yang lain pun terkejut. Terlihat salah satu shinobi berlari ke arah Hidari sambil bentuk segel tangan dan berkata, "Toton." Namun sebelum dia ingin menyerang, Hidari lebih dulu menyerang shinobi tersebut dengan katon. Terlihat shinobi itu pun terbakar dan berteriak kesakitan. Di sisi lain, Sumire mencoba menyadarkan Serada. Di satu sisi, Konohamaru langsung berlari ke arah Hidari sambil menggunakan Rasengan dan menyerangnya dari arah belakang. Namun Hidari tiba-tiba masuk ke dalam tanda cakar dan muncul tepat di belakang Konohamaru. Dengan cepat Hidari langsung menggunakan Chidori untuk menyerangnya. Menyadari hal tersebut, Konohamaru langsung membalikkan badan sambil berkata, "Futon, Rasen Soheki." Tiba-tiba muncul pusaran pelindung angin di depan Konohamaru. Terlihat Chidori itu pun mengenai pusaran tersebut. Namun Konohamaru tetap terpental jauh karena kekuatan Hidari yang kuat. Terlihat Konohamaru pun menabrak dinding rumah. Adegan pun beralih ke Hidari kembali. Tak lama setelah itu Hidari pun menoleh ke arah Sumire. Di sisi lain, Sumire tampak terus mencoba untuk menyadarkan Serada. Ketika sedang membangunkan, ternyata Hidari sudah berada di belakang Sumire. Tiba-tiba Sumire pun terkena listrik dari Hidari sehingga dirinya pun pingsan. Di sisi lain, Serada yang melihat itu berkata dalam hati, "Badanku tidak bisa bergerak." Di satu sisi tampak Hidari sudah ada di dekat Serada. Adegan pun beralih ke Jura yang sedang memukul wajah Himawari hingga terhempas. Di saat yang bersamaan, Jura menggunakan Bijudama dan menembakkannya ke arah Himawari. Terlihat Bijudama itu menembus bagian samping tubuh Himawari. Karena hal tersebut, Himawari pun terjatuh dan kesakitan. Di sisi lain, Jura pun berjalan ke arah Himawari. Sementara Himawari perintik kesakitan, tiba-tiba lukanya kembali pulih. Melihat kejadian itu, Jura berkata, "Kemampuan pemulihan dirimu menakjubkan. Dibandingkan manusia atau Jinchuriki, eksistensimu lebih menyerupai biju seperti kami. Kelihatannya kau semakin melemah. Wajar saja. Semakin sering kau menyembuhkan lukamu, semakin banyak kau menghabiskan cakra." Di sisi lain, Kurama berkata, "Dia lebih kuat dari yang kubayangkan. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan potensial yang tinggi. Mereka bukan lawan yang sepadan baginya." Adegan pun beralih ke Delta dan Kawaki yang sedang menuju ke lokasi Himawari. Sambil terbang, Delta berkata, "Hei, jangan marah ya. Memangnya apa yang kau bisa lakukan untuk melawan musuh yang sudah membuatmu babak belur?" Dengan rak wajah kesal, Kawaki membalas, "Aku tetap harus pergi ke sana. Akan kulakukan apa yang aku bisa." Mendengar hal tersebut, Delta membalas, "Makanya, memangnya kau bisa apa?" Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada sesuatu yang melesat dengan cepat melewati mereka. Ternyata orang itu adalah Boruto. Melihat Boruto, Kawaki pun terkejut. Terlihat Boruto akhirnya menekan Himawari yang bersama dengan Jura di bawah sana. Dengan kecepatan penuh, Boruto langsung membawa Himawari untuk kabur dari Jura. Sekarang Himawari sudah aman bersama Boruto. Adegan pun beralih ke Hidari yang sedang merubah bentuk tangannya menjadi kayu sambil berkata, "Aku sendiri tidak tahu siapa aku sebenarnya." Terlihat Hidari pun berniat menelan Serada dengan mekuton. Hidari melanjutkan perkataannya, "Tapi entah mengapa, satu-satunya hal yang kuketahui sejak awal adalah tentang dirimu, Serada Uchiha. Kau sendiri sebenarnya siapa? Apa yang bisa aku dapatkan jika aku melihatmu seperti ini?" Ketika situasi semakin mencekam, ternyata kata Koji berada di atas tiang listrik yang ada di belakang Hidari. Terlihat kata Koji membawa sebuah pin. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Kata Koji berkata, "Sudah sampai. Itu Serada Uchiha. Simpel kotak." Tanpa basa-basi, Boruto langsung menggunakan Hiraisen sambil berkata, "Hiraisen no Jutsu." Terlihat Boruto sudah berada di atas tiang dan langsung melompat ke arah Hidari sambil melakukan pedangnya. Dengan cepat Boruto langsung memotong makutannya membungkus Serada. Melihat Boruto, semua orang pun terkejut. Terlihat Boruto yang sedang membawa Himawari sekarang berada tepat di depan Serada dan Hidari. Di sisi lain tampak Jura berkata, "Cerdik juga, Boruto Otsutsuki." Dan adegan pun habis sampai di sini. Secara mengejutkan, Boruto tiba-tiba menyelamatkan Himawari dan Serada sekaligus dalam waktu yang singkat.
Karena kedatangan Boruto, semua orang pun terkejut. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-12. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれに慣れることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し似る。